Bapak Ibu Saudara, karena saudara berada di rumah, silakan jabat tangan kanan kiri muka belakang, lalu katakan damai sejahtera bagimu. Untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini, kita akan secara khusus khotbah yang akan disampaikan merupakan khotbah tematis dengan judul dipelihara di tengah situasi sulit. Ada dua tokoh Bapak Ibu, kalau mau sebut mungkin 3 atau 4, tapi ada 2 tokoh utama saudara yang ditampilkan di bacaan kita. Yang pertama adalah Elia, dalam bahasa Ibrani Eliyahu. Kata Eliyahu ini berarti Allahku adalah Adonai, walaupun ditulis Yahweh, tidak boleh dibaca Yahweh tapi Adonai. Allahku adalah Adonai. Jadi Allahku adalah Tuhan. Dia seorang tisbe, dia berasal dari tisbe dan dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab itu di kerajaan utara. Kurang lebih tahun 9 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada tokoh kedua. Tokoh kedua ini yang menjadi sebab musabab kekeringan, itu bernama Ahad. Ahad ini adalah raja utara, dia jahat di mata Tuhan. Dosa terbesarnya adalah ketika ia mengambil Isabel menjadi istrinya. Kalau saudara tahu, Isabel ini adalah putri dari Raja Sidon, Isabel. Dan puncak dari semua dosa yang dilakukan Ahad adalah melakukan penyembahan berhala melalui pengaruh Isabel. Itu ada di pasal 16 ayat 31. Baal menjadi pusat sembah dia, dan dia meninggalkan Adonai. Dia meninggalkan Tuhan dan tidak menyembahnya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara awal kisah ini. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan Elia untuk bertemu dengan Ahad. Tahukah saudara bahwa Elia berangkat, dan kalau saudara membaca redaksi yang kita baca di ayat yang pertama, ayat 17, dia tidak ada kalimat pembuka, tidak ada excuse, dia langsung melabrak Ahad, seorang raja Bapak Ibu, dilabrak oleh Nabi Elia dengan kalimat yang sangat tajam. Dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Langsung disikat pada intinya, karena engkau bersalah, maka Tuhan menghukummu, dan saya kasih tahu, jangankan hujan, embun pun tidak ada di Israel. Bapak Ibu Saudara, tentunya informasi ini membuat marah, dan yang paling marah itu sebenarnya Isabel. Kalau saudara baca pasal 18 ayat yang ke-13, kita menemukan dihajar seluruh nabi. Isabel memburu Elia dan nabi-nabi yang lain. Tidak heran kalau kemudian kita menemukan bahwa pada ayat yang ketiga, di tengah kejaran itu Tuhan membawa Elia ke zona nyaman. Menurut saya nyaman, walaupun penafsir mengatakan tidak nyaman. Saya bilang enggak, ini zona nyaman justru. Tuhan membawa dia untuk melindungi. Sebab nyaman ini bukan soal enak atau tidak, nyaman ini soal terlindung atau tidak. Ketika Tuhan bilang pergilah kamu ke sungai Kerit, ini mau bicara soal Tuhan melindungi. Bapak Ibu, pada ayat yang ketiga, kemudian berangkatlah dia ke sungai Kerit. Nah, saya mau ajak saudara untuk menjangkau lebih jauh teks ini mengenai sungai Kerit. Menurut ayat 3 sampai ayat yang ke-7 itu, sungai Kerit waktu itu masih banyak air, karena baru saja permulaan musim kering atas perintah Elia karena Tuhan. Sungai Kerit itu adalah sungai yang mengalir dari sebelah timur, Sungai Kerit itu berada di sebelah timur Sungai Yordan, dan dia itu mengalir dari timur ke barat. Itu sungai kecil saja mengalir dari timur ke barat. Ujung akhir dari Sungai Kerit itu adalah Sungai Yordan. Sementara Sungai Yordan ini, atau dalam bahasa Ibrani Yarden, kata Yarden ini berarti menurun. Sungai yang menurun dari utara dan selatan dan berakhir di Laut Mati. Saya sudah pernah katakan Laut Mati itu 393 meter di bawah permukaan laut. Itu berarti tidak bisa keluar. Makanya Laut Mati itu
tidak ada kehidupan. Konon katanya karena tidak bisa keluar, tidak bisa membaharui kehidupan di sana, ekosistemnya, ya nggak ada kehidupan. Kalau tidak mengalirkan berkat, tidak ada kehidupan. Kurang lebih begitulah filosofi laut mati. Tapi bukan itu yang mau saya katakan kepada saudara, dia menikmatinya. Dan saya tertarik pada ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Tuhan pelihara dia melalui burung gagak dengan dua jenis makanan di ayat yang keenam, yaitu roti dan daging. Tuhan pelihara Elia dengan roti dan daging. Sampai di sini saya yakin saudara kagum bagaimana Tuhan memelihara Elia dengan seekor burung gagak, yaitu dengan roti dan daging. Saya tidak mengupas tentang roti, sebab sudah pasti roti bisa. Tapi bicara soal daging dan diangkat oleh burung gagak, ini persoalan Bapak Ibu. Kalau saudara pernah menonton Discovery Channel paling tidak, saudara pasti tahu berapa besar paru dari burung gagak dan seberapa kuat dia untuk mengambil makanan. Kalau Alkitab berkata bahwa Tuhan memelihara dia dengan roti dan daging, kita perlu bertanya, daging jenis apa? Mengapa saya mengajak saudara untuk cari tahu daging jenis apa? Persoalannya, andai kata bukan burung gagak, tapi burung elang, saya yakin barangkali yang dibawa daging itu daging ayam besar. Juga barangkali ayam yang utuh dan masih segar. Kalau burung elang, tapi karena Tuhan pakai burung gagak, ini perlu digali. Sebab burung gagak itu punya kemampuan mencengkram kecil sekali dengan paru yang mungil itu. Pertanyaannya, jenis daging apa yang dipakai? Saya sedikit mengupas Bapak Ibu kata bausar dalam teks Ibrani yang diterjemahkan dengan daging di bacaan kita. Itu muncul juga di 1 Samuel 17 ayat 44 ketika orang Filistin berjumpa dengan Daud. Sehingga kata bausar ini berarti harusnya diterjemahkan dengan Septuaginta terjemahkan dengan kreas. Kata kreas ini meat, bukan flesh. Kalau flesh itu ada daging tapi juga ada darah. Maka dugaan saya, ini dugaan pribadi ya, kita nggak pernah tahu apa yang Elia makan. Tapi kalau berhubungan dengan teks Ibraninya dan kemampuan mencengkram burung gagak, maka saya yakin bukan daging segar yang dibawa. Sebab umumnya kalau bicara soal daging, burung gagak cuma mampu untuk mengorek, mencabut, memotong itu, bukan daging segar. Harusnya daging dalam proses pembusukan. Sudah lembek sedikit dan dia bawa. Mungkin bangkai, saya tidak tahu terjemahan yang tepat. Saya tidak bisa memastikan jenis daging apa, tetapi dugaannya berdasarkan burung gagak dan galian teks Ibrani itu, kemungkinan besar Elia diberi makan bangkai. Saudara lihat pertanyaannya, kenapa Elia sehat dan segar? Kenapa Elia menerima? Saya kira ini hal pertama. Bukan soal apa yang dia terima, bukan soal apa yang dia makan, tapi soal siapa yang kasih makan. Bukan burung gagak, bukan soal apa yang dia makan dan jenis daging apa yang dia terima, tapi pertanyaan yang lebih kuat adalah siapa yang kasih makan dia. Dan yang kasih makan dia adalah Tuhan melalui burung gagak. Tuhanlah yang kasih, Tuhanlah yang beri. Bahasa Yunaninya Theodoron, pemberian Allah. Maka apapun yang Tuhan kasih, apapun yang Tuhan beri, tidak peduli bentuk apa dia dan jenis apa dia, selama itu Tuhan kasih, pasti bagus. Saya kira ini sebabnya Elia makan. Sebab bagi dia, Theodoron, apa yang Tuhan beri, pemberian Allah itu pasti berkat, walaupun jenisnya aneh. Karena Theodoron lah, karena pemberian Allah lah, maka kemudian
Elia selamat dari rasa lapar itu dan dipuaskan. Saya kira ini catatan yang pertama, Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, musim panas pun sudah begitu panjang, sungai Kerit yang banyak air pun kering. Lalu Tuhan tiba-tiba menarik dia dari kenyamanan air yang berlimpah tiba ke air yang kering. Dia berada di zona yang tak nyaman. Bahkan disuruh berjalan, dibilang begini, pergilah engkau ke Sarfat. Ini zona nggak nyaman Bapak Ibu, sebab sudah suasana sangat kering. Saya mau kasih tahu saudara, jarak antara Kerit, sungai Kerit dan Sarfat itu kalau dihitung sekitar 150 sampai 160 km. Saya ulangi, 150 sampai 160 km jarak antara Kerit dan kemudian Sarfat. Kalau jalan kaki 150 km atau 160 km itu santai, manusia normal dengan jalan santai itu bisa barangkali 6,5 km per jam. Kalau dia tergesa-gesa 4 sampai 5 km per jam, maka dugaan saya 150 sampai 160 km itu barangkali dia menempuh dengan jarak 2 hari perjalanan. Tapi karena dia istirahat, dia tidur, istirahat dan tidur, dugaan saya 3 sampai 4 hari jalan kaki Bapak Ibu baru sampai ke Sarfat. Tidak heran ketika bertemu dengan janda itu dia lapar. Dan dia bilang, berikanlah saya minum dan kasih plus karena haus banget, kalau bisa dengan roti. Ini kisah yang kedua saya mau sampaikan kepada saudara. Ini menarik cara Tuhan memelihara. Gagak dan daging yang tak nyaman. Lanjut kedua, Tuhan pelihara melalui seorang janda. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dari dulu semua sepakat tidak ada janda yang kaya. Janda itu berarti ditinggalkan suami. Maka hak atas kekayaan, hak warisan itu ketika dia janda akan jatuh bukan padanya, tapi kembali ke klan suami. Tidak ada janda yang kaya di Israel, semua janda miskin. Selalu janda itu miskin, tidak ada janda yang kaya. Maka kita melihat fenomena yang menarik. Di tengah kesulitan yang luar biasa, Tuhan pelihara melalui kesulitan orang lain, yaitu janda itu. Kasihan, saya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli, habis itu akan mati, kata dia. Tapi ini yang menarik perhatian saya. Elia bilang, buat saya dulu, baru buat engkau dan anakmu. Kau harus percaya bahwa tepung dalam mana tuh? Tepung itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Dan itu terjadi. Saudara, saya mau katakan hal yang kedua. Tuhan memelihara Elia melalui pribadi yang tidak layak terkategori untuk menanggulangi kondisi Elia. Tapi justru pribadi yang tidak dianggap, yaitu janda, yang kurikulum vitae-nya kita nggak tahu, cuma dibilang janda, yang namanya juga tidak ada. Orang yang kecil dan hina ini dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Elia. Ini catatan kedua saya. Yang ketiga, saya mau uji ulang kalimat saya yang kedua. Apakah benar janda Sarfat inikah yang menolong Elia? Kalau saudara baca, saudara akan berkata, betul. Sebab janda di Sarfat inilah yang kasih makan Elia. Catatan ketiga saya mau bilang, tidak, salah. Bagi saya, bukan janda Sarfat yang pelihara Elia. Tapi menurut saya, Elia lah yang pelihara janda Sarfat ini. Mengapa? Sebab kalau Elia tidak datang di rumah itu, maka tepung itu akan habis dan minyak dalam buli-buli itu habis juga. Justru minyak dan buli-buli tidak pernah berkurang dan si janda bersama anaknya itu bisa tetap hidup karena Elia masuk di rumah itu dan minta makan di situ. Maka kalau saudara berkata janda Sarfat yang kasih makan Elia, lebih tepat Elia lah yang kasih makan janda Sarfat melalui kuasa Tuhan. Apa maksud catatan ketiga ini? Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan itu misteri.
Tuhan memakai cara yang tidak masuk di akal untuk menunjuk bahwa Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Justru melalui Elia lah janda Sarfat itu diselamatkan. Itu poin ketiga. Yang keempat, tetapi misteri pemeliharaan Tuhan untuk janda Sarfat ini harus dilihat urutannya. Ayat berapa itu Elia bilang? Begini saja, jangan takut. Ayat 13, bikin dulu punyaku, baru punyamu. Ketika dia tolong Elia dengan mengutamakan kepentingan perut Elia, maka Tuhan mengurus perutnya si janda ini. Ini urutan yang tak bisa diubah. Ketika dia utamakan kebutuhan si nabi itu, maka perutnya dan perut anaknya dijamin oleh Tuhan. Kita dapat konsep menarik poin keempat tentang pemeliharaan Tuhan. Bahwa ketika engkau peduli bagi orang lain, Tuhan juga akan peduli bagi keberadaan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya kira cukup relevan. Jakarta sudah berapa waktu ini sedang dalam kondisi PSBB. Saya tidak tahu apakah ketika video ibadah penuntun ini ditayangkan sudah selesai, saya tidak tahu. Tapi dampak luar biasa dari COVID-19 ini, saudara dan saya hanya ada satu kata, suasana. Kita berada di kondisi yang sulit. Hancurnya perekonomian, duka dalam keluarga, tersudut di ruang isolasi, dan lain sebagainya. Hari ini berita firman Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Ada pemeliharaan Tuhan. Termasuk di kondisi-kondisi yang gak masuk akal sekalipun. Tidak peduli berapa yang saudara hasilkan di kondisi ekonomi yang ambruk saat ini. Tidak peduli apa yang saudara terima dari efek corona saat ini. Tidak peduli masih mengepul atau setengah mengepul sebesar apa yang saudara dapat tiap bulan yang berkurang atau tidak. Tidak peduli bahwa anak-anak saudara dalam sekolah hanya online dan tidak tatap muka. Aku nggak ngurus itu. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, selama ada Theodoron, mau jenis apapun itu, kalau saudara percaya itu dari Tuhan, itu bisa jadi berkat. Selama pemberian itu datang dari Allah. Berapapun penghasilan ekonomi yang berkurang saat ini, selama saudara percaya masih ada pemberian Tuhan. Kalau Elia terpelihara, engkau dan keluargamu pun pasti terpelihara oleh Tuhan. Ini hal yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau, Bapak Ibu dan saya harus bergerak di zona tidak nyaman ini, di masa sulit ini. Tapi menarik sekali, kalau Tuhan yang izinkan dan giring Elia memasuki zona yang tidak nyaman di masa sulit. Dan kalau saudara percaya kondisi ini juga atas seizin Tuhan. Dan kalau di masa zona nggak nyaman itu Tuhan pelihara Elia, maka saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Di tangis saudara di ruang isolasi, di duka yang saudara alami, di ambruknya penghasilan apapun di bisnis usaha saudara, kalau memang Tuhan izinkan saudara memasuki zona tidak nyaman, Tuhan pasti pelihara. Tidak mungkin tidak. Tuhan pasti memelihara. Saya ulangi, Theodoron itu kalau ada akan terpelihara lah engkau. Jadi bukan soal situasi, bukan soal beratnya saudara jatuh bangun. Soal pentingnya adalah apakah Tuhan ada di sekitar jatuh bangun saudara. Amin. Ini hal yang kedua. Terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Jika engkau ingin dipelihara oleh Tuhan, mulailah dengan struktur yang bagus. Buatlah roti untuk mereka, agar Tuhan membuat roti dalam tanda kutip sebagai simbol pemeliharaan dalam hidupmu. Saya mau katakan hal yang sama. Topanglah orang lain, tolonglah mereka, jadilah alat Tuhan bagi berbagai penderitaan orang lain. Engkau sedang dipakai Allah untuk meringankan penderitaan orang lain. Engkau dipakai Tuhan untuk memelihara orang lain. Saya percaya hidup saudara dan saya juga akan dipelihara oleh Tuhan. Ketika engkau menyalurkan berkat bagi Elia, engkau dan seisi rumahmu terbuka juga tingkap berkat itu dari Allah. Selamat menikmati pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang tak mudah ini, di masa-masa sulit ini. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.